Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kami kali ini menerangkan tentang keterampilan menceritakan kembali isi cerita melalui media boneka. Kami menyelesaikan materi ini untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indana Zulfaktavia Farihatul Hidayah. Poin yang pertama, ada proses pembelajaran menceritakan kembali isi cerita melalui media boneka, di mana di dalamnya ada beberapa poin. Yang pertama, ada faktor penunjang efektivitas berbicara. Yang kedua, ada keterampilan menceritakan kembali. Yang ketiga, ada hal-hal yang diperlukan dalam keterampilan menceritakan kembali. Yang keempat, ada teknik melalui media boneka. Kemudian ada penerapan, dan yang terakhir ada keuntungan penggunaan boneka sebagai media proses pembelajaran menceritakan kembali isi cerita. Yang pertama, ada faktor penunjang efektivitas berbicara. Pada faktor ini ada 2 poin. Yang pertama, ada faktor kebahasaan, di mana dalam faktor kebahasaan ini juga ada beberapa poin lagi. Ada ketetapan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat, karena kalau kurang tepat, nanti hal ini akan mengganggu keefektifan berbicara, sehingga dapat menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan, kurang menarik, atau bahkan dapat mengalihkan perhatian pendengar. Kemudian ada penempatan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Walau masalah yang dibicarakan ini kurang menarik, maksudnya pada cerita tadi masalahnya itu kurang menarik, tapi dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, maka akan menyebabkan masalahnya itu akan menjadi menarik. Kecuali jika kita pada nada dan tekanan pembicaraan itu biasa atau datar-datar saja, maka masalah kejenuhan atau kebosanan itu akan muncul dalam pembicaraan tersebut atau cerita tersebut. Kemudian ada pilihan kata. Agar dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pikiran secara tepat dalam bahasa, baik lisan maupun tulis, pemakaian bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria dalam pemilihan kata, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Yang terakhir ini ada ketepatan sasaran pembicaraan. Ketetapan sasaran pembicaraan ini menyangkut pemakaian kalimat. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif dan kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan atau menimbulkan akibat pada para pendengar. Yang kedua ada faktor non-kebahasaan. Di sini ada juga beberapa poin. Ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Dari sikap wajar pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Sikap ini sangat banyak ditemukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan materi. Maka untuk melakukan sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku ini, kita memerlukan banyak latihan. Banyak latihan untuk bersikap wajar, bersikap tenang, dan tidak kaku itu harus banyak latihan. Nanti kalau udah terbiasa, lama-kelamaan rasa gugup itu akan hilang dan akan timbul sikap tenang dan wajar dalam bercerita. Selanjutnya ada pandangan ke depan. Ketika berbicara, jangan memandang hanya kepada satu titik. Biarkan mata menjelajah kemana-mana untuk mengetahui intensitas ketertarikan audiens. Jadi pandangan ke depan, tapi tidak melulu pada satu titik. Jadi kita harus membiarkan mata kita menjelajah kemana-mana untuk mengetahui intensitas ketertarikan, gitu. Jadi matanya harus melihat ke audiensnya, gitu. Jangan hanya satu pandangan saja, satu titik saja. Selanjutnya ada gerak dan mimik yang tepat. Gerak-gerik yang tepat bisa meningkatkan keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, artinya tidak kaku, komunikasinya tidak kaku. Tetapi jangan menggunakan gerak-gerik yang berlebihan, karena bisa saja menjadikan pesan yang kurang dipahami oleh para pendengar. Jadi gerak dan mimik itu harus yang tepat. Kalau bahasa kita tuh
sedengan, tidak kaku dan tidak berlebihan. Sesuai ceritanya. Jadi ndak yang kaku, enggak yang berlebihan gerak dan mimiknya. Kemudian ada kenyaringan suara. Jika merasa sangat panik sampai-sampai tidak ada suara yang keluar dari mulut, kan kita sering ya kalau saking paniknya suara sampai nggak bisa keluar. Lah, itu caranya gimana? Kita tarik nafas panjang-panjang, usahakan untuk tenang sesaat. Kalau udah tenang, baru buka mulut lebar-lebar saat berbicara agar suara yang dihasilkan jelas. Gitu. Kemudian ada kelancaran. Bila seorang pembicara lancar berbicara, maka akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Seringkali gini, pembicara itu terputus-putus atau diselipkan bunyi oh, dan sebagainya, seperti saya tadi ya. Ya harus ada kelancaran dalam berbicara agar pendengarnya bisa mudah untuk menangkap isi pembicaraan yang kita bicarakan. Selanjutnya ada penguasaan topik. Isi pembicaraan harus sesuai dengan topik yang telah dipersiapkan dengan mantap sebelumnya dan menarik minat pendengar. Lah, dari daya tarik tadi itu akan sangat menentukan keberhasilan suatu pembicaraan tadi itu. Juga topik yang dibicarakan itu harus dipelajari dengan benar. Karena semakin dalam pemahaman topik itu semakin kita paham, maka kepercayaan diri akan semakin besar dan akan semakin mantap dalam berbicara. Terus kemudian ada relevansi dan penalaran. Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Proses berpikir itu untuk sampai pada suatu kesimpulan itu haruslah logis. Hal ini berarti hubungan dalam kalimat-kalimat itu harus logis dan berhubungan dengan topik pembicaraan. Jadi kalimatnya itu jangan nyeleneh dari topik. Jadi harus relevansi dan berhubungan dengan topik yang kita tentukan dari awal tadi. Yang kedua ada keterampilan menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi cerita itu adalah bagian dari pembelajaran berbicara. Pada dasarnya pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang integral. Jadi keterampilan menceritakan kembali ini adalah pembelajaran yang integral. Di mana dalam pembelajaran ini tidak hanya melibatkan keterampilan berbicara saja, tetapi juga melibatkan keterampilan membaca dan mendengar. Yang ketiga ada hal-hal yang diperlukan dalam keterampilan menceritakan kembali. Di dalamnya ada beberapa poin juga. Yang pertama ada tempat bercerita. Kita bercerita itu tidak harus selalu dilakukan di dalam ruangan, tapi juga boleh dilakukan di luar ruangan agar meminimalisir kebosanan pada siswa. Karena siswa itu gampang bosan ya. Jadi kita harus nyari suasana baru, kadang di dalam ruangan, kadang di luar ruangan. Jangan di dalam ruangan terus, jangan di luar ruangan terus, jangan, karena itu akan menyebabkan siswa dapat mudah merasakan bosan. Jadi kita kalau berhadapan dengan siswa itu ya harus tahu bagaimana caranya membuat suasana baru. Yang kedua ada posisi duduk. Sebelum bercerita, hendaknya pencerita harus memperhatikan posisi duduknya. Jangan semena-mena dalam posisi duduk, karena ini akan berpengaruh pada perhatian pendengar. Jadi kalau kita posisi duduknya diperhatikan, maka pendengar juga akan tertarik perhatiannya. Jadi jangan semena-mena. Apalagi biasanya gini, oh aku mau cerita ke anak-anak, ya wes lah, santai-santai aja. Jangan gitu. Malah anak-anak ini suka yang antusias, yang suasana baru gitu loh. Jadi bagaimana kita caranya posisi duduk ini bisa terkesan tidak monoton dan bisa menarik perhatian pada siswa tadi. Selanjutnya ada bahasa cerita.
Pencerita menggunakan bahasa yang dekat dengan bahasa pendengar sehingga pendengar dengan mudah memahami isi cerita yang telah diceritakan oleh pencerita. Jadi kalau kita bercerita kepada anak-anak, kepada siswa, maka bahasanya yang mudah dimengerti oleh siswa gitu. Jangan yang bahasa yang dewasa ditaruh di siswa, jangan, karena nanti siswanya nggak paham. Kemudian ada intonasi pencerita. Perubahan naik turunnya cerita harus sesuai dengan peristiwa dalam cerita. Kalau peristiwa lagi sedih ya intonasinya lembut, kalau peristiwa lagi keras, lagi berjuang, lagi pokoknya harus disesuaikan dengan peristiwa dalam cerita tadi. Selanjutnya ada penampakan emosi. Saat bercerita, pencerita harus dapat menampakkan keadaan jiwa dan emosi para tokohnya dengan memberi gambaran kepada pendengar seolah-olah hal itu adalah emosi pencerita sendiri. Jadi kalau bercerita harus mendalami emosi para tokohnya. Jadi nanti pendengarnya akan kebawa suasana. Yang keempat ada teknik melalui media boneka, di mana boneka itu berfungsi sebagai alat peraga untuk menceritakan kembali isi cerita. Jadi untuk menceritakan kembali isi cerita agar cerita tadi lebih bagus, lebih menarik perhatian penonton, lebih bisa mendalami emosi tokohnya lah, boneka tadi sebagai alat peraganya, bisa digunakan sebagai alat peraganya untuk lebih menarik perhatian para penontonnya, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Indana Zulfa Octavia. Untuk poin 5 yaitu penerapan atau langkah-langkah. Nah, untuk langkah pertama yaitu guru membagikan teks cerita. Alangkah baiknya jika cerita berupa cerpen karena tidak begitu panjang dan jelas. Yang kedua, siswa menyimpulkan unsur-unsur inti dan pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi setelah membaca teks cerita, siswa dituntut untuk menyimpulkan isi cerita. Nah, dari kesimpulan ini dibuat sebagai acuan untuk menceritakan kembali isi cerita. Yang ketiga yaitu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Gunanya untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dan juga kelas menjadi lebih kondusif. Yang keempat yaitu setiap kelompok menceritakan kembali isi teks cerita dari kesimpulan unsur inti dan pesan menggunakan media boneka. Untuk poin ke-6 yaitu keuntungan penggunaan boneka sebagai media pembantu. Yang pertama, tidak memerlukan waktu yang banyak dan persiapan yang terlalu rumit. Nah, karena di sini yang perlu disiapkan hanyalah boneka dan teks cerita. Yang kedua, tidak banyak memakan tempat. Karena di sini kita hanya butuh tempat untuk berdiri untuk menggerakkan boneka tersebut. Yang ketiga yaitu tidak menuntut keterampilan yang rumit bagi siswa. Jadi di sini siswa hanya dituntut untuk memberikan ekspresi dengan boneka tersebut sesuai dengan ekspresi tokoh dalam cerita tersebut. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan imajinasi siswa, mempertinggi keaktifan dan menambah suasana gembira. Nah, jadi jika kelas tersebut digunakan atau guru menggunakan media baru, maka siswa tersebut akan lebih antusias pada kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu poin B, perubahan perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, kesiapan siswa-siswa mengikuti pembelajaran. Yang kedua, keseriusan dalam KBM. Yang ketiga, kepercayaan diri dalam menceritakan kembali di depan kelas. Yang keempat, siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk poin C yaitu pemanfaatan sastra dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menarik minat dan perhatian siswa.
Yang kedua, menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, jadi di dalam sastra ini kan ada beberapa macam ya, contohnya puisi, pantun, atau lain sebagainya. Nah, dari macam-macam tersebut siswa akan menunjukkan bakatnya. Nah, dari bakat tersebut siswa akan menggali lebih dalam dan kreativitas siswa akan terlihat. Yang ketiga, memperkuat pengetahuan intelektual pada siswa. Yang keempat, memperkaya dan memperluas emosi pembaca. Yang kelima, memperoleh pengalaman batin pada pembaca. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.